Halo, shalom anak-anak. Hari ini Bapak Rudi Christian akan menjelaskan materi mengenai pengenalan jaringan komputer untuk informatika kelas 8 SMP Kristen Tunas Bangsa. Hari ini kita mempunyai tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu menjelaskan mengenai pengertian dari jaringan komputer. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan manfaat dan kerugian dari jaringan komputer tersebut. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis jaringan komputer. Firman Tuhan yang Bapak ambil adalah dari kitab Amsal ayat 18, kitab Amsal pasal 18 ayat 5. Pikiran orang bijak memperoleh pengetahuan dan telinga orang bijak mencari ilmu. Artinya, ketika kalian berpikir pasti kalian memperoleh pengetahuan. Tetapi ketika telinga kalian pakai untuk mendengar, pasti ada ilmu yang kalian dapat. Bapak akan masuk ke dalam definisi dari jaringan komputer. Atau apa sih jaringan komputer itu? Secara sederhana, jaringan komputer adalah hubungan antara dua atau lebih dari sistem komputer melalui media komunikasi untuk melakukan komunikasi data satu dengan yang lainnya. Terus, apa manfaatnya, Pak? Manfaat utamanya yang dapat kita rasakan tuh ada tiga. Yang pertama adalah sharing resources. Artinya, kalian bisa berbagi sumber daya antara satu pengguna dengan pengguna lain. Kalau dulu contohnya mungkin menggunakan sharing printer, hard disk, dan CD-ROM. Tapi sekarang kita bisa juga sharing data secara cloud. Terus yang kedua adalah media komunikasi. Jaringan komputer itu identik dengan media komunikasi, di mana kalian bisa berkomunikasi. Contoh misalnya, Bapak bisa berkomunikasi dengan teman Bapak yang di Amerika. Walaupun berbeda jarak, berbeda waktu, tapi kita bisa berkomunikasi melalui jaringan komputer. Yang ketiga adalah integrasi data. Ini adalah hal yang paling penting dalam jaringan komputer. Nah, jadi kalian bisa mengintegrasikan suatu data, di mana prosesnya tidak harus di satu komputer saja yang sama, tapi komputer pusat bisa membagi seluruh data kepada komputer-komputer kliennya. Seperti kalian lihat satu server di sini di gambar, dia bisa membagi atau men-sharing data kepada keenam komputer. Jadi ketika satu file dibuka dari satu klien, maka akan tetap sama di klien yang lain. Itu dinamakan dengan integrasi data. Yang kedua, Bapak akan membahas kerugiannya. Setiap pasti ada keuntungan, pasti ada kerugiannya. Nah, konsekuensinya adalah ketika kalian terhubung dengan sistem komputer atau jaringan komputer, masalah utamanya adalah security atau keamanan. Baik pada mengakseskan berbagai sumber daya dari pihak-pihak yang tidak berwenang atau pihak yang tidak berkepentingan, maupun masalah keamanan, yaitu antivirus, di mana data kalian bisa diambil dan disalahgunakan. Terlepas dari berbagai resiko yang kita hadapi, rasanya untuk komputer saat ini terhubung atau merupakan bagian dari jaringan komputer adalah merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari. Karena jaringan komputer itu penting dalam suatu ilmu komputer. Kita bisa lihat hari ini peta sebaran serangan cyber. Nah, ini terlihat gambarnya kalau dari situs map.norsecorp.com. Tapi Bapak akan membagi dalam jumlah negara. Contoh kalian bisa lihat asal negara penyerang serangan cyber. Yang pertama adalah Indonesia, Cina, Amerika, dan seterusnya. Kalian bisa lihat dalam gambar berikut. Selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis jaringan komputer. Di sini Bapak akan membahas 4 jaringan komputer yang biasa ada di dalam dunia komputer. Yang pertama adalah PAN, LAN, MAN, dan WAN. PAN itu adalah personal area network. Artinya di mana satu perangkat komputer bisa men-sharing atau terhubung dengan perangkat yang lain. Contohnya misalnya headset, mouse, kamera, PDA, dan yang lainnya. Itu menggunakan jaringan Bluetooth, infrared, atau Wi-Fi. Yang kedua adalah local area network. Ini yang paling sering dipakai karena biasanya anak-anak di rumah akan menggunakan local area network. Selanjutnya local area network ini juga sangat populer, karena juga biasa digunakan dalam lingkungan sekolah. Tentu di sekolah tunas bangsa pun ada jaringan local area network-nya. Itu menghubungkan antara komputer dengan hub atau switch dengan akses point, dengan komputer yang lainnya, dan juga dengan printer. Jadi misalnya di tunas bangsa itu ada 4 lantai. Nah, setiap lantainya itu akan terhubung dengan jaringan komputer. Selanjutnya kita akan membahas mengenai MAN atau Metropolitan Area Network. Ini jaringan yang besar juga, artinya
Suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN ini adalah gabungan dari beberapa LAN. Jangkauannya berkisar dari 10 sampai 50 km. Contohnya, misalnya sekolah tunas bangsa itu yang SMP mempunyai nasional itu mempunyai 4 area anak-anak. Sunter, Cakung, Cikarang, Citra. Nah, menggunakan MAN, artinya setiap area bisa sharing data satu dengan yang lain. Walaupun jaraknya lumayan jauh, misalnya dari Sunter ke Cakung bisa 10 kilo, tapi dengan MAN ini bisa terkoneksi. Makanya ketika batasannya hanya di bawah 50 kilo, maka bisa menggunakan jaringan Metropolitan Area Network. Selanjutnya yang terakhir adalah WAN atau Wide Area Network. Ini ada jaringan yang paling besar, artinya jaringan yang mencakup area yang cukup sangat besar. Sebagai contoh yaitu jaringan antar wilayah, kota, negara, bahkan benua. Nah, dan dapat definisikan sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router atau saluran komunikasi publik. Nah, internet merupakan contoh dari jaringan WAN. Contoh misalnya Google yang di Singapura ingin terkoneksi dengan Google yang ada di Indonesia, maka menggunakan jaringan wide area network atau jaringan yang cukup besar areanya, tidak yang simple. Selanjutnya kita akan lihat perbedaannya. Di sini ada perbedaan PAN, LAN, MAN, dan WAN. Dari jangkauan sudah terlihat kalau PAN 1-5 meter, kalau LAN satu gedung atau satu instalasi, kalau MAN itu kecamatan atau kabupaten, kalau WAN itu negara atau benua. Bandwidth-nya juga berbeda-beda. Kalau PAN itu 100 MB sampai 1 GB, LAN 100 MB sampai 1 GB, MAN itu 56 KB sampai 1 MB, WAN itu 5 KB sampai 2 KB. Medianya juga beda, nah kabelnya dipakai juga beda. Kalau PAN dan LAN itu menggunakan UTP, koaksial dan wireless. Sedangkan kalau MAN itu menggunakan fiber optik dan WAN itu menggunakan fiber optik. Di sini kalian bisa lihat menggunakan microwave ya. Nah, microwave di sini bukan alat masak, tapi lebih dikatakan sebagai pemancar atau satelit. IP address-nya adalah privat, dan WAN itu public. Topologinya star, bus, dan irregular. Oke, anak-anak, kita sudah di penghujung pembelajaran hari ini. Bapak akan memberi kesimpulan. Jaringan komputer itu berguna, sangat-sangat berguna. Karena bisa menghubungkan 2 atau lebih perangkat teknologi dengan koneksi internet, Bluetooth, dan infrared. Tapi jaringan komputer juga mempunyai kerugian. Tapi banyak sekali keuntungan yang didapat dari jaringan komputer. Nah, coba kita bayangkan kalau kita di dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tidak mempunyai jaringan komputer atau jaringan internet. Mungkin kita sudah tertinggal dalam bidang pendidikan. Artinya banyak anak yang tidak sekolah. Tapi beruntungnya ketika ada jaringan komputer, kita masih bisa Zoom, masih bisa sharing, masih bisa belajar bersama dengan Bapak Ibu guru. Itu adalah keuntungannya. Di sini juga kita belajar untuk sharing data melalui pembelajaran yang kalian dapat, dan juga sharing informasi. Tapi kerugiannya data pribadi bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan. Nah, Bapak punya penugasan untuk kalian. Coba jenis jaringan apa yang digunakan untuk di rumah. Itu satu. Yang kedua, apakah WAN itu bisa digunakan untuk jaringan di rumah? Yang ketiga, berikan alasan yang mendapatmu. Jenis jaringan yang akan dipakai di rumah, Bapak akan bantu jawab, yaitu adalah LAN atau Local Area Network. Terus yang kedua, apakah WAN bisa dipakai di rumah? Bisa, tapi tidak disarankan. Kenapa? Karena memang dia membutuhkan perangkat yang lebih banyak dan lebih mahal. Butuh biaya yang sangat besar untuk WAN. Jadi disarankan untuk di rumah itu menggunakan LAN. Itu saja presentasi dari Bapak atau video pembelajaran dari Bapak hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.